Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa UTS semuanya. Selamat datang di mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Ya, saya Erwin Dwi Kaputra, pengganti dari Ibu Dr. Vina Ayumi ya sebagai dosen pengampu. Di sini TUEP 3 akan dilakukan, di mana nantinya saya akan menyampaikan materi-materi yang terkait dengan TUEP 3. Oke, langsung saja saya share screen mata kuliahnya. Oke, untuk yang pertama materi inisiasi yang ketujuh. Sebentar, kita full screen. Oke. Di dalam materi inisiasi ke-7 ini pada pemrograman proses desktop, di sini akan membahas tentang Unified Modeling Language. Ya, di dalam konsep UML ya merupakan pengganti dari metode analisis berorientasi objek dan desain berorientasi objek ya, yang didesain atau dimunculkan sekitar akhir tahun 80-an dan 90-an. Di mana tujuannya yaitu yang pertama menyediakan bahasa pemodelan visual kepada pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses rekayasa perangkat lunak. Yang kedua, menyatukan praktek terbaik yang ada di dalam sebuah pemodelan. Yang ketiga, memberikan model yang siap untuk digunakan. Yang keempat, merupakan bahasa pemodelan visual yang ekspektasi untuk mengembangkan sistem perangkat lunak dan untuk mengkomunikasikan model secara mudah. Yang kelima, berguna sebagai blueprint atau cetakan biru dengan hasil rancangan sangat lengkap serta informasi yang baik mengenai coding untuk program. Yang keenam, memodelkan sistem yang berorientasi objek, jadi tidak hanya digunakan untuk memodelkan perangkat lunak saja. Yang ketujuh, menciptakan suatu bahasa pemodelan yang nantinya dapat dipergunakan oleh manusia maupun pada mesin. Nah, untuk mengidentifikasi UML, untuk menguasai UML cukup dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, menguasai pembuatan diagramnya ya. Yang kedua, menguasai langkah-langkah dalam setiap analisis pengembangan perangkat lunak yang berhubungan dengan UML nantinya. Nah, ini adalah tipe dari UML ya, tipe diagram dari UML. Salah satu contohnya gitu ya. Oke. Selanjutnya struktural diagram. Nah, di dalam tipe UML itu terdapat dua tipe ya. Yang pertama struktural diagram dan behavior diagram. Oke, kita bahas yang pertama struktural diagram ya. Struktural diagram ini terdiri dari tiga. Yang pertama kelas diagram, di mana kelas diagram itu digunakan untuk membuat sebuah kelas interface association dan collaboration. Dan yang kedua behavioral diagram. Behavioral diagram ini terdiri dari use case diagram, sequence diagram, collaboration diagram, state diagram, dan activity diagram. Nah, di dalam kelas diagram menggambarkan struktur dan deskripsi dari kelas package dan objek. Jadi maksudnya di sini untuk menggambar sebuah objek-objek pada perangkat lunak yang terlibat. Selanjutnya beserta hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Ya. Di dalam kelas memiliki tiga komponen utama, yaitu ada name atau namanya ya, stereotype-nya. Setelah itu atribut, setelah yang ketiga itu adalah metode. Nah, atribut dan metode dapat memiliki salah satu sifat berikut, yaitu private, protected, dan juga public. Nah, kalau untuk private itu dapat dipanggil dari luar kelas, sedangkan untuk protected untuk private itu tidak dapat dipanggil dari luar kelas. Kalau protected itu hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan atau yang berhubungan. Yang kalau untuk public itu dapat dipanggil oleh di mana saja gitu ya. Selanjutnya nah, ini adalah contoh dari kelas diagram ya. Contohnya di sini ada contoh kelas user, buku, dan juga mahasiswa gitu ya. Nah, kelas diagram ini terdiri dari kelas interface, association, dan collaboration. Diagram ini menggambarkan objek-objek yang ada di dalam sistem. Nah, makanya tadi dibilang bahwa kalau kelas diagram itu mewakili dari objek yang terlibat dalam perangkat lunak gitu ya. Next, behavioral diagram. Nah, di dalam behavioral diagram, di sini yang pertama adalah use case diagram, menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem.
wajib diketahui adalah apa yang diperbuat sistem dan bukan bagaimana sebuah sistem. Sebuah use case mempresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem. Nah, aktor di sini adalah usernya ya. Apa yang akan terlibat di dalam antara user dan juga sistemnya. Itu yang dimaksud dengan use case diagram. Yang kedua yaitu adalah sequence diagram, merupakan diagram yang menggambarkan interaksi antara objek di dalam dan di sekitar sistem, termasuk pengguna, display, dan sebagainya. Berupa message yang digambarkan terhadap waktu, sequence diagram terdiri atas dimensi vertikal dan dimensi horizontal atau objek-objek yang terkait. Nah, hampir sama seperti use case diagram. Kalau untuk sequence diagram, dia akan menggambarkan bagaimana satu aktor itu berhubungan langsung terhadap sistem. Ini contohnya ya. Nah, yang selanjutnya adalah collaboration diagram, menggambarkan interaksi antara objek seperti sequence diagram, tetapi lebih menekankan pada peran masing-masing objek dan bukan pada waktu penyampaian message. Nah, jadi kalau untuk collaboration diagram itu bagaimana si objek itu akan berinteraksi dengan sistem, tetapi tidak memberikan detail apa yang akan dilakukan seperti ini ya. Ada login, nanti adanya validation. Nah, sedangkan di dalam collaboration itu hanya sekadar menyampaikan bagaimana proses-prosesnya akan berlaku seperti itu. Yang keempat adalah state chart diagram, menggambarkan transisi dan perubahan keadaan suatu objek pada sistem sebagai akibat dari stimulasi yang diterima. Pada umumnya state chart diagram menggambarkan kelas tertentu. Nah, ini juga sama, hampir mirip seperti kelas diagram, atau juga bisa dibilang ini adalah flowchart diagram juga, hampir sama gitu ya. Karena di sini kita akan menggambarkan proses dari setiap alur sistem yang berjalan. Nah, yang selanjutnya adalah activity diagram, menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Nah, activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Nah, di sini pada activity diagram kita akan menggambarkan bagaimana proses antara objek dengan sistem itu berjalan. Jadi antara objek ke objek gitu ya. Di sini ada objek anggota dan ini contohnya adalah objek pustakawan. Nah, bagaimana interaksi antara objek anggota dengan objek pustakawan akan berlaku di dalam sebuah sistem. Oke, itu untuk behavioral diagram. Oke, sebentar saya skip dulu. Oke, selanjutnya kita masuk ke inisiasi 8 ya. Untuk materi inisiasi di kelas 8 yaitu adalah bagaimana perancangan menggunakan UML itu sendiri. Nah, Start UML adalah salah satu software pemodelan yang mendukung untuk pembuatan sebuah UML ya. Start UML dapat memaksimalkan produktivitas dan kualitas dari sebuah produk software. Nah, ini untuk langkah-langkahnya. Boleh melihat untuk pembuat perancangannya di dalam modul 6 ya. Oke. Nah, itu untuk materi inisiasi yang ke-8. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang inisiasi yang ke-9. Oke, bagaimana pemrograman berorientasi objek 1. Nah, kita akan mengenal di mana ada yang disebut dengan abstraction dan interface. Oke, sebentar saya kecilin dulu. Oke ya, abstraction adalah suatu cara untuk melihat suatu objek dalam bentuk yang sederhana, di mana penyederhanaan tersebut dilakukan dengan penyembunyian detail implementasi dari objek sehingga hanya isi fungsionalitas saja yang ditampilkan. Dengan kata lain, user akan menerima informasi mengenai apa yang dapat dilakukan oleh suatu objek gitu ya, tanpa perlu mengetahui bagaimana objek itu melakukannya. Dimisalkan di sini ketika Anda mengirim sebuah email, Anda tidak akan mengetahui proses kompleks yang ada di dalamnya, seperti proses pada server yang akan mengirimkan sebuah email, gitu ya. Nah, di dalam abstraction ada yang disebut dengan kelas abstrak, gitu ya.
Kelas abstrak adalah kelas yang masih dalam bentuk abstrak karena bentuknya masih garis besar gitu ya. Maka tidak dapat dibuat langsung menjadi sebuah objek. Sebuah kelas disebut abstrak apabila memiliki paling sedikit satu atau lebih metode abstrak. Metode abstrak adalah metode yang tidak memiliki implementasi atau tidak ada bentuk konkretnya. Nah, ini dicontohkan di dalam sebuah metode abstrak ya. Jadi di sini ada void, stay hello, jadi hanya sekadar memanggil sebuah hello dan nantinya akan masuk ke dalam sebuah kelas yang berhubungan dengan voidnya, seperti itu. Nah, untuk membuat kelas menjadi abstrak cukup dengan menambahkan keyword dari sebuah kelas gitu ya. Seperti itu. Jadi kita tinggal memanggil kelasnya saja. Oke, contoh ini beberapa contoh juga ya yang bisa dilihat di dalam materi inisiasinya ya, bagaimana di sini dibuat untuk membuat sebuah triangle ya, kelas triangle. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang interface yang dimana berfungsi sebagai penghubung antara sesuatu yang abstrak dengan sesuatu yang nyata. Sebagai contoh, perhatikan icon aplikasi di smartphone. Untuk menjalankan aplikasi tersebut, Anda hanya perlu mengklik aplikasi tersebut dan aplikasi tersebut dapat Anda gunakan. Nah, icon-icon tersebut merupakan interface selain aplikasi. Pada smartphone terdapat juga tombol-tombol yang jika ditekan ada kejadian-kejadian yang akan muncul. Nah, itu contohnya ya di dalam sebuah interface. Nah, kalau di dalam pemrograman objek juga sama seperti hubungan antara user dengan smartphone yang ada di bawah ini. Gitu ya. Oke, ini untuk materi inisiasi 9. Dan untuk materi inisiasi ke-10, oke ya, itu kita akan belajar tentang inheritance. Nah, di mana di sini adalah sebuah pewarisan, konsep pemrograman di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti atau metodenya yang dimiliki kepada kelas lainnya. Konsep inheritance memanfaatkan fitur code reuse atau untuk menghindari duplikasi kode program. Jadi kita tidak perlu berulang-ulang membuat sebuah program yang dimana misalkan isinya sama. Contoh, kita ingin membuat create sebuah table atau misalkan kita ingin mengedit sebuah table, jadi kita tinggal memanggil turunannya saja, tetapi kita merubah table mana yang harus kita eksekusi, seperti itu. Berikut ini merupakan keuntungan dari penggunaan inheritance, yaitu ya adalah subclass menyediakan state atau behavior spesifik yang membedakannya dengan superclass. Hal ini akan memungkinkan programmer Java untuk menggunakan ulang source code dari superclass yang telah ada. Nah, programmer Java dapat mengidentifikasikan superclass khusus yang bersifat generik yang disebut abstract class untuk mengidentifikasi kelas dengan behavior dan state secara umum. Nah, istilah-istilah yang biasa digunakan dalam inheritance yaitu adalah extend, superclass, subclass, super, method overriding, dan method overloading. Nah, di mana extend itu adalah keyword ya yang untuk ditambahkan pada definisi kelas subclass. Nah, sedangkan superclass digunakan untuk menunjukkan hierarki kelas yang berarti kelas dasar. Subclass adalah kelas anak atau turunan dari secara hierarki dari superclass. Sedangkan super itu adalah keyword yang digunakan untuk memanggil sebuah konstruktor yang terdapat dalam superclass. Method overriding itu mendefinisikan kembali metode yang sama, baik nama metode ataupun signature atau parameter yang diperlukan dalam subclass. Method overloading adalah mendefinisikan metode yang memiliki nama yang sama tetapi dengan signature yang berbeda dalam definisi kelas yang sama. Nah, dalam inheritance, method overriding berbeda dengan method overloading. Perbedaan ini yaitu adalah overriding digunakan untuk memberikan implementasi secara spesifik ya pada metode superclass. Overloading membantu meningkatkan keterbacaan program. Overriding dilakukan dengan dua kelas dengan hubungan warisan. Nah, sedangkan overloading terjadi di dalam satu kelas. Nah, overriding juga harus memiliki nama dan kelas yang sama, sedangkan overloading memiliki nama dan kelas yang berbeda gitu. Namanya sama tapi kelas yang berbeda. Nah, ya ini adalah contohnya ya dari antara inheritance ya.
Nah, jenis-jenis inheritance itu adalah single inheritance dan multi-level inheritance. Di mana jika single inheritance itu mempunyai subclass hanya boleh mempunyai satu parent class atau hanya punya satu turunan kelas saja. Sedangkan multi-level inheritance itu mempunyai banyak subclass. Nah, ini contohnya ya dari code-nya. Oke. Oke, nah ini adalah modifier ya, hampir sama seperti inheritance tadi ya. Oke, sekian untuk materi kita pada pagi hari ini ya. Untuk pagi hari ini kita membahas tentang materi inisiasi 7 sampai dengan materi inisiasi 9. Sekian terima kasih dari saya untuk web ketiga ini pada mata kuliah pemrograman desktop. Oh ya, ada pesan dari Ibu Vina Ayuni bahwa jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Yang jadi utama adalah untuk video itu cukup jelaskan bagaimana alur programnya berjalan dengan baik dan benar, serta bagaimana hasilnya ditampilkan. Pada PDF-nya itu tampilkan atau screenshot boleh atau copy paste juga boleh bagaimana program Anda dibuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.